Bab ke-123, Rumah Hadiah Pernikahan. Arjun tahu jika istrinya ketakutan, karena begitu banyak anak buah bandar narkoba yang berparasangar. Apalagi kejadian penculikan yang tentunya masih menyisakan trauma. Di sana juga ada sopir Nala yang ikut menjadi tersangka, yang membuat Nala semakin sedih sebab orang yang selama ini dipercaya justru berkhianat. Arjun diam-diam menggenggam jemari sang istri, menguatkan agar tidak takut dan merasa aman. Nala sangat senang, merasa beruntung walau dengan perhatian kecil seperti itu membuat dirinya seolah ada yang mengayomi. Ini bukan saatnya bermesraan, bisik Helmi. Diam, kau, balas Arjun menatap dingin. Iya, kakak ipar, jawab Helmi menahan tawa. Jangan harap, bisik Arjun. Tidak lama kemudian kepala kepolisian meminta Nala untuk mengecek satu persatu siapa yang menjadi ketua dari bandar narkoba dan juga yang hendak melecehkan. Nala langsung gemetar, berkeringat dingin dan sangat takut. Ada aku, tidak akan ada yang menyakitimu, aku pasti akan melindungimu, bisik Arjun. Iya, Nala, ada kakak ipar yang jagoan, timpal Helmi. Iya, jawab Nala patuh. Nala berjalan perlahan, melihat wajah para pelaku satu persatu. Selangkah demi selangkah berjalan, didampingi oleh sang suami yang tidak melepaskan tangannya dari jemari Nala. Ada cukup banyak, mungkin sekitar 16 orang. Sampai akhirnya dia melihat tersangka utamanya. Dia? Kata Nala tegas. Nala tidak akan melupakan sosok lelaki yang hampir menodainya itu, rasa amarah yang memuncak karena sudah melecehkan dan mencium paksa. Jadi dia? Tanya Arjun memastikan. Iya, jawab Nala. Brengsek kamu, umpat Arjun hampir memukul, tetapi Nala langsung menghalangi. Aku mohon jangan, aku tidak mau kamu juga mendapat masalah. Sebaiknya kita segera pergi dan menyerahkan semua urusan ini pada pihak yang berwajib, pinta Nala. Aku sungguh tidak tahan ingin menghajarnya, gumam Arjun mengingat bagaimana dirinya menemukan Nala dalam keadaan rambut acak-acakan dan pakaian sobek tidak karuan. Tahan emosimu, Jun. Sebaiknya kita pulang saja. Lihatlah istrimu sudah sangat ketakutan di sini, bujuk Helmi. Iya, jawab Arjun menahan diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga setelah ini kalian semua dihindarkan dari mara bahaya. Ucap kepala kepolisian merasa senang karena semua kasus sudah berhasil diselesaikan. Sama-sama. Tiba-tiba mantan sopir Nala mendekat sambil menangis meminta maaf. Arjun langsung menghalangi dan maju ke depan. Saya tahu Anda terpaksa, tetapi tetap saja apa yang sudah Anda lakukan telah merugikan dan membahayakan Nala. Saya yakin istri saya memaafkan, tetapi hukum tetap hukum. Nanti saya akan meminta ke beberapa polisi agar Anda dan anak Anda masuk di ruang sel yang sama dan tidak jadi satu dengan para penjahat itu, ucap Arjun tegas. Pas sopir itu tidak bisa berkata-kata, walau mendapat hukuman tetapi merasa senang setidaknya anaknya bisa aman. Arjun sudah tidak ingin banyak drama lagi. Dia segera membawa sang istri untuk keluar dari kantor kepolisian. Jun, tunggu, teriak Helmi. Ada apa? Selamat ya atas pernikahan kamu dan Nala. Aku turut berbahagia, ucap Helmi. Iya, terima kasih juga karena waktu itu kamu menolong aku, jawab Arjun. Aku kan calon adik iparmu, jadi jangan sungkan lagi meminta bantuan dariku, balas Helmi cari perhatian. Aku menganggap kamu sebagai teman, tetapi urusan perasaan aku tidak akan ikut campur. Hanya saja jika kamu melakukan sesuatu yang melukai adikku, jangan harap aku akan diam saja. Dan satu lagi, dia masih kecil. Aku minta kamu jangan ganggu dia. Setidaknya jika perasaan kamu sungguh-sungguh, maka tunggu dia hingga dewasa dan kamu datang ke rumah orang tuaku meminta secara baik-baik. Itu hanya saran aku saja, bujuk Arjun ramah tapi tegas. Aku tidak main-main. Lihat saja bagaimana nanti perjuangan aku. Dan satu hal lagi, sebelum aku melangkah sudah pasti aku harus bersiap diri. Karena Ayunda bukan gadis biasa, jadi aku juga harus memantaskan diri, jawab Helmi percaya diri. Arjun tersenyum, saat ini dia yakin jika Helmi sudah mulai berubah tidak seperti dulu lagi. Kalau begini, aku dan istriku pamit dulu ya. Assalamualaikum, sela Arjun. Waalaikumsalam, jawab Helmi melambai. Arjun segera menarik lengan sang istri dan membawanya ke parkiran, lalu dia membukakan pintu mobil untuk Nala. Itulah yang paling disukai dari Arjun.
tipe lelaki yang tidak mau bicara kecuali ada hal yang penting. Akan tetapi di sisi lain Arjun sangat perhatian dengan tindakan. Kamu masih takut? Tanya Nala memastikan. Tidak, aku lebih takut saat kamu mau menghajarnya tadi. Jawab Nala jujur. Takut aku kalah? Tawa Arjun. Tidak, takut jika kamu juga terkena pasal karena main hakim sendiri. Timpal Nala. Ah iya, aku hampir lupa. Untung saja kamu tadi mencegah aku, kan sayang sekali kita berdua belum malam pertama. Goda Arjun. Kita mau kemana setelah ini? Tanya Nala mengalihkan pembicaraan karena menahan malu. Ke rumah kita, yang ada di luar kota. Kamu belum pernah melihat kan? Jawab Arjun. Iya, tapi minta izin dulu pada bunda dan ayah tidak. Aku sudah minta izin pada mereka, kita akan menginap di sana dan pesta pernikahan juga akan diadakan di sana. Jawab Arjun. Serius? Tanya Nala heran. Iya, pokoknya kamu jangan memikirkan apapun, kita tinggal terima jadi saja. Balas Arjun. Tapi aku belum minta izin ke orang tuaku. Keluh Nala. Aku juga sudah telepon mereka, katanya besok akan menyusul kita bersama orang tuaku. Jawab Arjun tersenyum. Yes, Nala langsung merasa tenang dan damai oleh tatapan suaminya yang memabukkan itu. Tapi kita tidak membawa pakaian. Setelah Nala teringat sesuatu. Nanti kita bisa belanja, rumahnya tidak jauh dari mall kok. Memang membutuhkan berjam-jam untuk sampai di kota tujuan. Saat azan zuhur mereka mampir di sebuah masjid kemudian makan siang bersama di restoran terdekat. Barulah setelah itu melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka langsung menuju ke mall terlebih dahulu. Belanja pakaian dan kebutuhan lain. Tak terasa sudah azan asyar, kita sholat di rumah atau di masjid saja? Tanya Nala. Di rumah saja, aku mau mandi dulu sekalian. Jawab Arjun. Arjun cukup percaya diri, karena tadi saat membuka saldo rekening sudah bertambah banyak. Dia ingin tertawa oleh pesan ayahnya. Jun, kamu anaknya Yongke jadi jangan membuat malu. Buat istrimu bahagia. Ya, Arjun sangat paham. Karena bagaimanapun juga ayahnya dan ayah mertuanya adalah sahabat. Jadi jika sampai dia menyakiti Nala, maka juga akan menyakiti orang tuanya. Sesampainya di rumah peninggalan kakek dari bundanya, Arjun cukup kaget sebab sudah berubah. Sepertinya bundanya Menang sudah merencanakan dari jauh hari merenovasi untuk dirinya jika sudah menikah. Masalah besar dan bagus ya, ucap Nala. Ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang, apa kamu suka? Tanya Arjun. Dimanapun berada, asalkan ada kamu aku bahagia. Jawab Nala. Tidak disangka Arjun langsung merona. Jangan menggoda aku sekarang, kita mandi dan sholat dulu. Bisik Arjun. Nala salah tingkah, apalagi saat Arjun menggenggam tangannya dan memasuki rumah. Bismillah, semoga rumah ini menjadi teman ternyaman untuk keluarga kecil kita dan dilindungi dari orang jahat serta setan yang terkutuk. Ucap Arjun saat membuka pintu. Dalam hati, Nala mengamini. Berharap setelah ini hidup mereka selalu mendapat keberkahan dan kebahagiaan.